Antre panjang kendaraan dialami sopir truk dan pemotor di Ciwan dan Cilegon, Banten. Ratusan truk dan pemudik motor menunggu giliran untuk memasuki kapal penyeberangan. Antre truk mulai ramai bersamaan dengan semakin bertambahnya jumlah pemudik motor. Sebagian sopir bahkan telah antri sejak pukul 4 pagi. Selain itu, pengendara sepeda motor mulai antri di kantung parkir yang telah disediakan PT Pelindo. Seluas 6 hektar lahan telah disediakan Pelindo untuk kantung parkir. Terdapat 3 dermaga dan 12 kapal yang disediakan untuk mengangkut pemudik lebaran tahun ini. Lebih dari 6.000 kendaraan sudah melintas di jalur mudik arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. 7 hari jelang Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Meningkatnya volume kendaraan tersebut didominasi oleh iring-iringan roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menariknya, warga memanfaatkan momen mudik sebagai ajang mengisi perlengkapan rumah tangga yang sengaja dibeli di ibu kota. Mulai dari baju baru, barang dapur, hingga gas LPG 3 kg turut diboyong. Di Jalan Arteri Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai ramai dilintasi pemudik motor. Pagi ini Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi lalu lintas tersendat karena ramainya pemudik motor yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Volume kendaraan semakin meningkat karena pemudik motor melintas bersama dengan warga yang masih berangkat bekerja di akhir pekan. Jalan Imam Bonjol adalah jalan utama yang menghubungkan Bekasi ke jalur mudik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, ribuan kendaraan pemudik terus melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan kendaraan pemudik bahkan sudah terjadi sejak tadi malam. Pada sejumlah titik arus lalu lintas terpantau padat namun masih bergerak perlahan untuk mengurangi potensi kemacetan. Satlantas Polres Karawang bersama Jasa Marga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas, salah satunya penerapan kontraflow satu lajur dari kilometer 54,200 hingga kilometer 70. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo melakukan pemantauan situasi dari udara jalur mudik Lebaran 2026. 7 hari jelang Lebaran, warga mulai melakukan perjalanan mudik. Wakapolri memantau jalur mudik menggunakan helikopter. Sejumlah titik yang rawan macet. Sabtu siang, jalur mudik masih dalam kategori ramai lancar. Petugas juga sudah memiliki mitigasi jika volume kendaraan kian meningkat dan menyebabkan kemacetan. Salah satunya adalah dengan kontraflow yang akan dilakukan secara situasional. Selain pantauan arus mudik jalur udara, petugas juga mengecek persiapan command center. Dalam kategori masih sangat lancar. Ya, kemudian pada hari ini juga selain kami memantau dari jalur udara, kami melihat kesiapan command center di Satgas Operasi Ketupat 2026 yang digelar. Manef dari hari pertama dan hari ini adalah hari kedua. Secara umum situasi Kamtimas juga dalam kondisi yang sangat kondusif. Arus lalu lintas meskipun sudah ada peningkatan juga masih dalam kategori semuanya bisa dikendalikan dengan sangat baik. Dan tadi kita melihat dari pantauan beberapa ruas tol sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Cirebon, sampai dengan perbatasan Jawa Tengah, Kalikangkung, sampai masuk ke exit Jawa Timur, Ngawi juga dalam kondisi sangat lancar. Hari pertama pelaksanaan operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri menyebut kondisi arus lalu lintas di sejumlah jalur mudik masih terpantau lancar dan terkendali. Petugas terus melakukan pemantauan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan jelang puncak arus mudik Lebaran.
Hasil pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan, namun demikian operasi ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkamtibmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkamtibmas juga cukup terkendali, tidak ada peristiwa menonjol. Kamsel Tipcarantas ada peningkatan, namun belum signifikan, sehingga Pak Menteri sampai malam ini masih memantau perkembangan baik itu di jalan tol termasuk di jalan arteri. Kami tidak akan pernah lelah untuk memantau dan mengamankan arus mudik dan arus balik yang sebentar lagi akan kita ada. Memasuki mudik lebaran, arus lalu lintas tol Cikatama mulai dipadati oleh pemudik. Pihak PT Jasa Marga mencatat sebanyak 285.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek terhitung sejak Kamis kemarin. Kondisi tol Cikatama kilometer 57 Karawang, Jawa Barat, Sabtu pagi masih ramai lancar. Kendaraan yang melintas di tol Cikatama didominasi oleh kendaraan pribadi dari Jakarta. Belum terlihat adanya kepadatan kendaraan meski pihak Jasa Marga melaporkan volume kendaraan meningkat sejak Kamis kemarin. Sistem rekayasa arus lalu lintas diberlakukan secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas. Selanjutnya untuk mendukung arus mudik tahun ini, pihak Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol bagi para pemudik sebesar 30% di 9 ruas jalan tol. Ya, kini kami ajak Anda memantau arus lalu lintas di kilometer 166 Cirebon, Jawa Barat. Ada rekan Jessica Winoto di sana. Jessica, selamat sore. Bagaimana situasi di sana? Panas sekali nampaknya ya, Jessica. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk cuaca saat ini sebenarnya sedikit mendung, masih adem ya, tidak terlalu panas seperti biasanya Juno dan juga pemirsa. Tetapi untuk informasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Palimanan saat ini memang masih terpantau ramai lancar. Namun informasi kami dapatkan Juno dan juga pemirsa bahwa untuk intensitas atau volume kendaraan ini mengalami peningkatan sebesar 75% dibandingkan hari yang kemarin. Karena informasinya bahwa sudah ada sebanyak lebih dari 26.000 kendaraan telah melintasi dari gate tol Cikopo menuju Cirebon. Sementara untuk arus baliknya yaitu dari gate Cikopo menuju Jakarta ini sudah ada 11.000 kendaraan yang melintasi. Sehingga ini memang menunjukkan bahwa semakin banyak warga Jakarta maupun warga dari Cirebon menuju Jakarta untuk mengikuti arus mudik tahun ini. Lalu Juno dan juga pemirsa, tempat saya melaporkan saat ini adalah di rest area kilometer 166 yang mana ini menjadi salah satu rest area yang sangat padat dikunjungi oleh para pemudik yang ingin beristirahat maupun sekedar untuk beribadah sholat dan akan melanjutkan kembali perjalanan. Dan tadi kami pun sempat melihat kondisi di dalam rest area bahwa memang sejak siang tadi sekitar pukul 12 siang tadi sudah mulai dipadati oleh para pemudik yang beristirahat maupun yang sedang tidak berpuasa atau lainnya untuk makan siang ataupun beribadah sholat yang di masjid yang disediakan di rest area kilometer 166. Lalu untuk lainnya Juno dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sudah ada diskon tarif tol sebesar 30% yang akan diberlakukan mulai dari hari Minggu yaitu besok tanggal 15 Maret 2026 hingga 16 Maret 2026. Tentunya diskon tarif tol ini ditujukan untuk bagi para pemudik untuk dihimbau melakukan perjalanan arus mudik ini lebih cepat sehingga dapat menghindari kepadatan dari arus lalu lintas arus mudik di puncak arus mudik yang akan datang. Lalu Juno dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi di ruas tol Cikampek Palimanan. Bila mana nanti sudah ada kepadatan, kami akan langsung kabarkan ke Anda. Juno. Baik Jessica, jadi masih ramai lancar, tapi tadi cuacanya tadi ya, walaupun agak terang tapi mendung sebenarnya di sana. Baik Jessica, terima kasih banyak atas laporannya, sehat-sehat ya, semoga semua tim di sana lancar, aman semuanya sampai nanti selesai. Terima kasih Jessica.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dari Jember, ini arus mudik lebaran di jalur selatan Jember, Jawa Timur mulai meningkat. Sejumlah titik jalan terlihat dipadati kendaraan pemudik yang melintas arah Surabaya, Malang hingga Banyuwangi. Antrian kendaraan terjadi di jalur selatan Jember, Jawa Timur. Volume kendaraan yang melintas terlihat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di jalur yang menghubungkan Jember dengan Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Kepadatan terlihat di sejumlah titik mulai dari kawasan jantung kota Jember hingga wilayah Rampu Puji dan Bansal Sari. Sejumlah warga mengaku memilih berangkat mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan yang diprediksi terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, petugas juga mengimbau agar para pemudik mematuhi rambu lalu lintas serta melengkapi diri dengan kelengkapan kendaraan dan memastikan fisik serta kendaraan dalam kondisi prima agar mudik aman dan nyaman. Menghimbau kepada para pemudik pastinya untuk menaati rambu-rambu lalu lintas, selalu berhati-hati di jalan, menjaga kondisi kesehatan, apabila capek tidak perlu dipaksakan. Untuk mengantisipasi kepadatan, nantinya petugas akan membatasi dan melarang kendaraan dengan jumlah roda lebih dari 6. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Siap-siap hadapi macet bagi Anda yang akan pulang kampung ke kampung halaman. Keramaian pemudik mulai terjadi sejak pagi tadi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Tidak hanya berangkat ke kota tujuan, sejumlah calon pemudik juga rela antri panjang demi mendapatkan tiket keberangkatan. Antrean panjang ratusan calon pemudik dengan tujuan kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan membeli tiket keberangkatan di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Sebagian calon pemudik menunggu pembelian tiket bus hingga keluar pelataran ruang tunggu. Pemudik telah membawa barang bawaan, dus, tas, dan koper, dan membawa putra-putri mereka untuk berlebaran di kampung halaman. Meski harga tiket sudah mengalami kenaikan, namun bukan alasan bagi calon pemudik. Udah sih, tiket 200. 200.000. 200.000? Iya. Sebelumnya berapa? 160-an. 160-an. Itu gimana Bu kalau naik itu? Kecewa Ya, enggak sih, udah biasa. Sebanyak 1.400 calon pemudik sudah diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik mulai berangkat lebih awal dari Terminal Bayangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tingginya permintaan tiket bus membuat harga tiket mulai merangkak naik. Terminal Bayangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai dipadati sejumlah pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagian memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan arus. Bahkan para pemudik mengaku telah membeli tiket sejak 2 pekan lalu karena tingginya permintaan tiket jelang lebaran membuat kursi cepat terjual. Tidak hanya cepat habis, harga tiket juga alami kenaikan signifikan. Kalau beli tiket sih udah hampir ini ya, setengah bulan yang lalu ya. Harganya berapa Bang? Kalau sekarang harga lumayan naik sih, kalau mau ke Batu Rajanya sekitar 360, itu naik dari 290 tuh. Bahkan kalau mau pulang sini dari Batu Rajanya ke Jakarta, itu almost 100% naiknya. Itu sekitar 570. Jelang lebaran terjadi kenaikan harga tiket bus sekitar 50%. Meski demikian, tingginya permintaan membuat sejumlah tiket untuk hari mendekati lebaran sudah habis terjual. Ada yang 1 juta, ada yang 900, ada yang 800. Alhamdulillah udah habis terjual. Naiknya cuma 5%. Dari 170 jadi 2,5. Jadi begitulah. Dengan meningkatnya permintaan tiket bus menjelang lebaran, para calon pemudik diimbau untuk memesan tiket jauh hari agar tidak kehabisan dan dapat mempersiapkan perjalanan mudik lebih nyaman.
Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemudik yang berangkat menggunakan bus mulai meningkat di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Semakin mendekati Lebaran, 7 hari jelang Idul Fitri, pemudik mulai memadati Terminal Bus Pulau Gebang. Ratusan penumpang mulai meninggalkan Jakarta perharinya. Sabtu pagi jam 9:45 petugas mencatat ada 112 bus yang berangkat dan mengangkut 827 penumpang. Sejumlah penumpang mengaku memilih berangkat lebih awal agar terhindar dari kepadatan saat puncak arus mudik. Selain itu, ketersediaan tiket pada awal arus mudik juga masih relatif lebih mudah didapatkan. Sebelumnya pada dini hari tadi, pemudik motor yang melintas di Jalan Arteri Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mulai ramai menuju wilayah Pantura, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mereka memilih kampung halaman, pulang kampung lebih awal karena sudah libur bekerja. Selain itu juga untuk menghindari terik matahari pada siang hari dan menghindari kemacetan guna menghemat BBM. Ngantri nggak tadi? Iya. Ngantri berapa jam? Setengah jaman lah. Setengah jaman lah. Dari mana mau kemana, Mas? Dari Sumatera mau ke Cilacap. Masuk musim mudik Lebaran, Terminal Jati Ajar, Kota Depok, Jawa Barat juga sudah mulai didatangi pemudik. Sejumlah warga mudik lebih awal karena harga tiket masih normal dan menghindari kepadatan lalu lintas di jalan. Terminal Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat mulai didatangi warga yang akan pulang kampung libur Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan, sekaligus mendapatkan harga tiket yang masih relatif murah. Pemudik mengaku sengaja berangkat lebih awal karena khawatir perjalanan akan dipadati kendaraan jika mendekati hari Lebaran. Selain itu, harga tiket bus juga diperkirakan akan naik. Ditambah anak sekolah juga sudah libur dan pekerja mendapatkan cuti Lebaran. Karena macet, terus lebih agak beda sih, harganya agak beda. Kalau pas mentok kan besok udah lain, sekarang kan masih 490. Kalau besok udah 620. Anak sekolah udah pada libur, juga ini yang kedua tiketnya belum naik sama belum begitu macet gitu. Jadi diduluin aja, menghindarin itu juga. Memasuki H-7 Lebaran, Terminal Jati Jajar relatif lengang dan relatif belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kini kami ajak Anda memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan Bagus Prasetya di sana. Bagus, bagaimana suasana di Merak sore ini? Silakan Bagus. Baik, Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini. Pantauan kami di Pelabuhan Merak Banten terkait arus mudik 2026, di mana kami melihat untuk pantauan kami di volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak saat ini masih dibilang cukup ramai dan lancar. Belum ada kepadatan untuk volume kendaraan yang masuk di Pelabuhan Merak, yang tepatnya saya mengabarkan tepatnya di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak ini. Berdasarkan informasi dari ASDP sendiri, untuk volume kendaraan untuk sore hari ini mencapai 5.000 kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni, yang volume kendaraan ini meninggalkan Jawa menuju Sumatera, di mana volume kendaraan yang menurut pantauan kami untuk saat ini, di mana meskipun prediksinya arus puncak mudik di tanggal 17 dan 18 Maret, mengingat ini juga weekend, SDP juga bersiaga dan menyiapkan sejumlah antisipasi untuk mengatur laju kendaraan hendak masuk kapal dan sudah dipersiapkan. Nah, pihak SDP juga memperhatikan pergerakan saat ini volume kendaraan dan dengan menyiapkan sejumlah kantong parkir di kawasan Indah Kiat bisa menampung lebih dari 20.000 kendaraan puncak arus mudik, di mana nanti juga mendapat informasi pihak SDP terus berusaha untuk mengatur laju volume kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, di mana
Juno dan pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa dermaga eksekutif ini dibuka 15 menit sekali. Nanti juga ketika 15 menit ada kepadatan, di volume kendaraan digeser ke dermaga reguler. Dan kami terus akan mengabarkan kepada Anda, Juno dan pemirsa, terkait puncak arus mudik di Pelabuhan Merak hingga 18 sampai 19 Maret nanti. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bagus atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelum berangkat mudik lewat jalur darat, pastikan saldo kartu uang elektronik Anda ini terisi. Ini penting sekali ya, karena gara-gara saldo e-tol habis, gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah jadi macet. Ini yang harus kita sadari bersama ketika masuk tol, make sure ya bahwa e-tol kita sudah terisi penuh, karena jangan sampai seperti ini, karena ada antrian kendaraan terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Sabtu pagi pemirsa, ini kendaraan yang kehabisan saldo e-tol menjadi pemicu antrian kendaraan. Nah, ini sering kita temui di pintu-pintu e-tol ya, kalau lagi ada yang tiba-tiba nggak bisa tap, lalu minta tolong kita. Nah, ini juga jadi sebenarnya bisa sih minta tolong, cuman pemirsa juga harus sadar diri, harus tadi e-tolnya, e-money-nya harus diisi dulu sebelum masuk tol ya, saling mengingatkan. Karena akhirnya para sopir ini keluar dari mobil untuk melakukan isi ulang saldo, sehingga seluruh kendaraan di belakangnya harus menunggu lebih lama. Dan sementara itu ada 4 gardu yang dioperasikan di tol Pejagan. Pengelola jalan tol meminta pemudik mengisi e-tol terlebih dahulu dengan jumlah cukup agar tak kehabisan saldo di jalan-jalan yang sudah diberikan diskon tarif tol. Ngantri nggak tadi? Iya. Ngantri berapa jam? Setengah jaman lah. Setengah jaman lah. Dari mana mau kemana, Mas? Dari Sumatera mau ke Cilacap. Selama arus mudik Lebaran 2026, Kementerian Kesehatan membuka posko pelayanan kesehatan di area Pelabuhan Merak, Banten secara gratis. Hal ini untuk memeriksa kondisi tubuh para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Kementerian Kesehatan membuka posko pelayanan kesehatan di area Pelabuhan Merak, Banten untuk memeriksa kondisi tubuh para pemudik secara gratis. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka gangguan kesehatan selama arus mudik, terutama bagi para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Kalau untuk pengecekan ini kita ada cek gula darah dan kolesterol yang untuk setiap pelintas atau pemudik yang berobat ke kita pasti akan kita lakukan pemeriksaan cek gula darah dan kolesterolnya. Untuk pemudik yang akan berobat atau mengecek kesehatannya, apakah dikenakan biaya? Ini semua gratis, tidak ada biaya spesial. Tingginya angka kecelakaan merupakan penyebab utama gangguan kesehatan para pemudik. Oleh karena itu, pemeriksaan di posko kesehatan dianggap penting mencegah kecelakaan dan memastikan pemudik dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Seluruh layanan kesehatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemudik saat menyeberang menuju Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selanjutnya kami ajak Anda memantau arus lalu lintas di kilometer 88 Cipularang. Ada rekan Dilami Aulia di sana. Dilami, selamat sore. Nampaknya di belakang masih lumayan lengang ya Dilami. Silakan Dilami. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Pantauan kami di rest area kilometer 88A Cipularang ini memang terpantau masih lengang, artinya memang tidak ada kepadatan yang signifikan. Bahkan kalau kami pantau 3 jam terakhir ya tidak ada kepadatan atau antrian di pintu masuk rest area kilometer 88A. Hal ini karena memang diprediksi untuk puncak dari arus mudik Lebaran 2026 akan terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026. Namun begitu Juno dan juga pemirsa, memang
di H-7 minggu ini memang sudah ada kenaikan, namun tidak begitu signifikan ya. Nah, kalau untuk kilometer 88 rest area ini memang jadi favorit nih bagi masyarakat Jakarta yang ingin berpergian menuju Bandung, dikarenakan kalau misalnya meninjau fasilitas di kilometer 88 ini sudah lengkap dari musola, toilet, tempat bermain anak, kemudian juga ada masjid di mana ini menjadi kenyamanan tersendiri begitu ya bagi para pemudik. Nah, tapi perlu diingatkan kembali Juno, kalau beristirahat di rest area ini hendaknya hanya 30 menit. Artinya ini juga mengimbau untuk tidak nantinya ada antrian keluar dari rest area. Nah, kalau meninjau sejauh ini ya, kalau untuk antrian atau kepadatan yang paling banyak di rest area kilometer 88 ini memang terjadi pada jam 3 subuh saat akan sahur, kemudian pada saat jam 5 hingga jam 6 sore saat berbuka puasa. Sehingga ini masih setengah 5 ya Juno, jadi memang masih situasinya masih lengang. Nah, untuk kantung parkir ini memang ada kiranya 2.000 kantung parkir yang memang masih tersedia dan bisa digunakan oleh masyarakat, mengingat kalau untuk kondisi saat ini juga masih terpantau kondusif ya. Jadi Juno juga pemirsa yang ingin beristirahat ataupun bersolat dan lain sebagainya ini bisa dilakukan di kilometer 88 Cipularang begitu Juno. Nah, kemudian dari Jasa Marga ini juga telah menerapkan diskon 30% di tol Cipularang pada tanggal 15 hingga 16 Maret 2026. Hal ini memang diberikan untuk antusiasme dari masyarakat untuk bisa mudik lebih awal sehingga nantinya tidak ada penumpukan kendaraan saat puncak arus mudik. Kembali ke Juno. Ilami ya. Tadi memang masih ya H-7 jadi wajar kalau memang keramaiannya belum nampak dan juga teman-teman tadi melihat bagaimana sebenarnya mulai ada ramai tapi masih lancar seperti itu ya. Dilami terima kasih banyak, sehat-sehat dan tim semuanya semoga lancar, aman semuanya dalam proses bekerja dan meliput ya. Terima kasih banyak Dilami, sehat-sehat. Dan pemirsa, sepekan jelang Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati pemudik. Pengelola bandara mencatat hari ini ada lebih dari 1.000 penerbangan. Jalur darat sekarang jalur udara pemirsa maksud saya. Antrian penumpang di counter check-in Terminal 2 penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta Tangerang telah terjadi sejak pagi tadi. Penumpang kebanyakan mudik ke Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Dan hari ini bandara melayani sebanyak lebih dari 177.000 penumpang dan 1.171 penerbangan dengan kenaikan 30% dibandingkan hari biasa. Ribuan pemudik tujuan Surabaya memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain berangkat secara rombongan, pemudik juga membawa banyak barang ke atas kapal. Memasuki H-7 menuju Lebaran, ribuan pemudik mulai memadati area Terminal Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka rata-rata berangkat dari sejumlah tempat di Sulawesi Selatan untuk mudik menuju Pulau Jawa. Di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar ini berlayar kapal Pelni KM Tidar, rute Indonesia Timur menuju Pulau Jawa. Sejak Jumat pagi hingga petang, antrian panjang dan kepadatan di loket keberangkatan tidak dapat dihindarkan. Apalagi selain berangkat bersama anggota keluarga, pemudik juga membawa berbagai barang bawaan untuk dibawa ke kampung halaman. Sementara pihak pelabuhan menyebut, puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar terjadi pada hari ini, setelah mengalami peningkatan jumlah penumpang sejak 11 Maret lalu. Ya, arus mudik pada saat ini memang udah mulai mencapai puncaknya.
udah kenapa? Ada pada saat ini sebetulnya ada 2 kapal yang kedatangan pertama sebetulnya semalam, ada KM Wilis dan berangkat sekitar jam 5 pagi tadi pagi membawa penumpang 383 penumpang. Dan hari ini di samping kita ada KM Tidar, dia dengan kedatangan dari pelabuhan Bau-Bau nanti selanjutnya menuju Surabaya. Pihak pelabuhan juga memastikan kondisi cuaca di perairan saat ini cukup kondusif, sehingga pelayaran kapal penumpang menuju Surabaya berlangsung dengan aman dan lancar. Dari Makassar, Lea Muhammad Nur, iNews, melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang arus mudik Idul Fitri, akses jalan tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara mulai difungsionalkan secara terbatas. Pembukaan tol Balikpapan Samarinda ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang ingin berkunjung ke IKN selama masa libur Lebaran. Sejumlah kendaraan antre melintasi jalan tol Balikpapan Samarinda yang hendak menuju Ibu Kota Nusantara. Jalan tol ini difungsikan selama 17 hari, mulai dari 13 hingga 29 Maret 2026 dengan jam operasional mulai pukul 6 WITA hingga 18.00 WITA. Masyarakat pun dapat mengakses tol melalui 2 jalur, yakni pintu tol Manggar dan pintu tol 1B. Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim akan mensiagakan personelnya pada jalur tol Balikpapan Samarinda untuk memastikan kelancaran dan keamanan bagi masyarakat saat melintas. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita kembali ke Pulau Jawa, pemirsa. Waspada saat berkendara. Kecelakaan beruntun terjadi di tol layang MBZ arah Cikampek Sabtu pagi. Kecelakaan ini sempat mengganggu kelancaran pengguna jalan tol di kilometer 35 hingga kilometer 37 plus 200. Menurut informasi dari Jasa Marga, kecelakaan ini terjadi pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Penanganan dilakukan di jalur kanan hingga pengguna tol menggunakan lajur 1 atau kiri. Belum ada informasi terkait adanya korban. Kecelakaan lalu lintas rawan terjadi terutama di saat puncak arus mudik Lebaran. 2 buah truk kontainer terlibat kecelakaan dini hari tadi. Seorang sopir truk kontainer terjepit dan tewas. Oh, supirnya nih kejepit nih. Kontainer remnya blong mundur. Ditahan sama kontainer juga. Sejumlah warga dan pengguna kendaraan dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Kamal Raya menuju Dadap, Tangerang. Blong. Tuh. Ada supirnya. 2 truk kontainer terlibat kecelakaan lalu lintas dari arah Kamal Raya menuju Dadap jelang waktu sahur. Seorang sopir truk kontainer terjepit dan tewas di tempat. Korban lalu dievakuasi menggunakan kendaraan forklift. Insiden ini terjadi ketika truk kontainer tak kuat menanjak dan hingga akhirnya mundur. Di belakang truk berdiri truk kontainer lain yang mengakibatkan sopir tak dapat menghindari kecelakaan. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus terguling setelah menabrak truk di depannya. Diduga sopir minibus mengantuk. Nah, kalau lakukan tidak astagfirullah, ngantuk wong iki. Ngantuk iki. Ya, kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Gempol ke Japanan Pasuruan. Dalam rekaman kamera dashcam, sebuah mobil yang melaju di tol tiba-tiba hilang kendali dan menabrak truk yang berada di depannya. Diduga sopir minibus mengantuk. Kerasnya tabrakan membuat mobil oleng dan terguling. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir dan penumpang minibus alami luka ringan. Petugas kemudian datang untuk melakukan pengamanan. Jadi tolong hati-hati ya pemirsa ya, kalau di tol make sure lagi harus yakin bahwa kondisi fit dan tidak ngantuk. Karena kita bisa nabrak dan ditabrak seperti itu.